Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Pekerja Migran Indonesia dengan saya Sri Setiawati. Kali ini saya akan bahas perjanjian kerja yang berlaku di Taiwan. Taiwan merupakan salah satu negara penempatan pekerja migran Indonesia yang berdasarkan MOU antara KDI Taipei dan TETO yang ditandatangani pada tahun 2004. Pekerja asing yang bekerja di Taiwan berasal dari 4 negara, yaitu Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Saat ini, pekerja Indonesia yang bekerja di Taiwan merupakan pekerja asing yang terbesar, berjumlah sekitar lebih dari 230.000 orang pada data tahun 2021. Mereka bekerja di sektor konstruksi, di sektor pabrik, bekerja sebagai nelayan atau fisherman, bekerja di panti jompo, bekerja di rumah tangga, menjaga orang sakit, dan penata laksana rumah tangga atau domestic helper. Berikut ini saya akan menjelaskan secara rinci isi perjanjian kerja yang berlaku di Taiwan khususnya untuk pekerja domestic helper atau penata laksana rumah tangga. Teman-teman, setiap jenis pekerjaan mempunyai jenis perjanjian kerja yang berbeda. Namun pada prinsipnya ada dua, yaitu satu, perjanjian kerja dibuat dua bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak antara pekerja dan pemberi kerja paham akan isi perjanjian kerja. Yang kedua, PK ditandatangani atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Jadi apabila sudah sepakat dan setuju, PK dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mulai berlaku. Perjanjian kerja untuk domestic helper atau penata laksana rumah tangga terdiri dari 10 pasal. Pada lembaran pertama, yaitu berisi identitas para pihak. Pihak pertama sebagai pemberi kerja atau majikan, pihak kedua sebagai pekerja atau penata laksana rumah tangga. Di dalam identitas lembaran pertama ini harus diperhatikan betul apakah nama kita betul di dalam perjanjian kerja. Kemudian pasal pertama adalah jangka waktu perjanjian kerja, berapa lama kita bekerja di rumah tangga tersebut, 2 tahun kah atau 3 tahun. Biasanya kita bekerja selama 3 tahun. Pasal berikutnya adalah kewajiban pekerja migran Indonesia. Apa kewajiban kita? Bekerja sebagai penata laksana rumah tangga yang diarahkan atau diawasi oleh pihak pertama. Kemudian pasal ketiga tentang kewajiban pihak pertama. Satu, pihak pertama harus memberikan gaji sesuai dengan standar saat ini adalah 17.000 NT dolar. Kemudian gaji diberikan setiap bulan. Kemudian yang ketiga adalah wajib memberikan tempat tinggal yang layak tanpa dipungut biaya. Yang keempat adalah kewajiban pihak pertama memberikan makan sehari-hari, sehari 3 kali juga tanpa dipungut biaya walaupun dalam keadaan berlibur maupun keadaan sakit. Selanjutnya, pihak pertama wajib memberikan istirahat yang cukup kepada pekerja. Pihak pertama harus menghormati agama dan kepercayaan pihak kedua. Artinya, pihak pertama mengizinkan pihak kedua menjalankan ibadahnya. Pasal berikutnya yaitu pasal 4 adalah cuti dan izin kerja. Setelah bekerja 1 tahun, pekerja migran dapat cuti selama 7 hari. Artinya selama bekerja 3 tahun dapat cuti 14 hari. Kalau cutinya tidak diambil dengan kesepakatan pekerja dan pemberi kerja, cuti dapat diganti dengan uang yang besarnya 566.7 NT kali 7 hari dalam setahun. Apabila pihak kedua menderita sakit, pihak pertama wajib memberikan izin dengan alasan sakit. Hari libur bagi pekerja migran dalam 1 minggu dapat hari libur 1 hari. Apabila liburnya tidak diberikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, dapat diganti dengan uang yang besarnya 566.7
kali 1 hari dalam seminggu. Kemudian asuransi, majikan perlu membantu pekerja migran mengurus asuransi kesehatan dan asuransi lainnya. Selanjutnya pasal 6, yaitu pemutusan hubungan kerja. Hal-hal apa saja yang membuat majikan atau pemberi kerja dapat mem-PHK pekerjanya? Antara lain, 1. Apabila pekerja tidak mampu bekerja dan sudah diberi peringatan 3 kali tetap tidak mampu bekerja, maka pihak pertama dapat mem-PHK-kan pekerjanya. Kedua, apabila pekerja menggunakan obat-obat terlarang seperti morfin misalnya. Ketiga, apabila bekerja di luar isi dari perjanjian kerja. Dan keempat, apabila pekerja tidak mampu melakukan pekerjaannya atau kehilangan kemampuan untuk bekerja karena sakit. Dan yang kelima adalah tidak bekerja selama 3 hari berturut-turut atau 6 hari dalam sebulan tidak berturut-turut, maka majikan dapat mem-PHK pekerjanya. Dan yang keenam adalah apabila pekerja melanggar undang-undang perburuhan yang berlaku di Taiwan. Berikut ini adalah hal-hal yang membuat pekerja berhak mengajukan pemutusan hubungan kerja. 1. Apabila majikan melakukan kekerasan atau sejenisnya yang mempermalukan pekerja. Kedua, majikan tidak membayar gaji atau membayar gaji tidak penuh kepada pekerja. Ketiga, apabila majikan memerintahkan pekerjaan yang di luar perjanjian kerja. Kemudian apabila pihak pertama atau majikan tidak jujur dengan isi perjanjian kerja sehingga menyebabkan pekerja dirugikan. Pasal 7 adalah jaminan pengobatan. Apabila PMI sakit atau pekerja migran Indonesia sakit, pihak pertama wajib memberikan pengobatan. Pasal 8 adalah hal-hal lain seperti bencana alam, maka pihak pertama wajib memberikan keselamatan kepada pekerja. Pasal 9 adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat perbedaan, maka yang digunakan adalah bahasa Mandarin. Kemudian pasal 11 adalah hukum yang digunakan adalah hukum perburuhan Taiwan. Selanjutnya pada akhir perjanjian kerja ini terdapat penandatanganan kedua belah pihak, yaitu pihak pertama pihak majikan, kemudian pihak kedua yaitu pihak pekerja migran Indonesia yang disaksikan oleh dari pihak pertama disaksikan oleh agensi Taiwan, dari pihak kedua disaksikan oleh P3MI atau Perusahaan Jasa Indonesia sebagai saksi dari pekerja migran Indonesia. Teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai perjanjian kerja domestic helper di Taiwan. Apabila video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan share ke teman-teman kalian, like dan subscribe ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.